Kar. Apa kak? Kira-kira jin Deva itu beneran jin atau manusia sih? Oh iya ya, kalau misalkan dibilang jin tapi kok kakinya bisa napak tanah, tapi kalau dibilang manusia kok bisa muncul tiba-tiba ya kak? Kakak kemarin minta apa aja sih ke dia? Kemarin itu aku minta kelas yang nyaman, terus minta prestasi yang banyak, sama minta jadi ketua IPM. Oh banyak ya, terus beneran dikabulin nggak? Iya jelas dikabulin lah. Kalau kamu minta apa? Kalau aku sih kak minta 3 permintaan. Yang pertama makan pagi gratis, yang kedua makan siang gratis, yang ketiga juga makan sore gratis. Tapi yang paling aneh itu makan siangnya kak. Masa aku cuma dikasih kayak gini? Apaan tuh? Tahu? Ngomongin gue lu pada. Menurut you, gue jin apa bukan? Jin. Kalau menurut you? Bukan. Oke. Mau jin atau bukan itu nggak penting. Yang penting gue bisa bantu you and you. Iya nggak? Betul. Daripada wakil rakyat cuma janji-janji tok. Semuanya tuh bullshit. Janjinya tuh nggak terrealisasi karena uang itu banyak dikorupsi. Kalau kamu nggak pernah janji, tapi selalu memberi. Betul itu kak. Dia kok hilang sih Kar? Dia kemana Kar? Tapi ada sepatunya loh. Aneh, coba cari di sepatunya. Hei, cari siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di Mugaru. Nah, hari ini hari yang spesial. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025. Dan ini jam 6:13 ya. Ini Naura ini sudah datang ya, sudah datang. Nah, ini kita tanya-tanya dulu. Naura, hari ini ujiannya apa? Bahasa Inggris sama PAI, Pak. Bahasa Inggris sama PAI ya. Kamu sudah siap ujian? Insya Allah siap. Sudah belajar? Sudah. Oke. Rumahmu di mana sih? Di Delta Sari, Pak. Delta Sari. Kemudian ke Mugaru ini naik apa ini? Naik sepeda. Sepeda apa? Sepeda ontel. Sepeda ontel. Berapa menit? Paling 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Luar biasa. Dan ini apa ini? Tas hijau ini? Bekal. Bekal untuk makan siang. Sudah sarapan belum? Belum. Oh, belum. Iya ya. Kemudian hari ini bawa uang saku berapa? 7.000. 7.000 cukup? Cukup. Oke, luar biasa. Semangat ya. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah ada Naura ya, membawa bekal dan uang 7.000 rupiah dan cukup di Mugaru ya, karena kantinnya di Mugaru ini juga murah-murah dan tentunya makanannya, jajanannya itu enak-enak. Oke guys, hari ini saya sengaja untuk siaran di sini. Ini sengaja menampilkan di belakang saya ini Pak Hari. Ini adalah penampakan kantornya Mugaru yang baru ya, baru. Dan hari ini ini ya. Jadi ini ruang kantornya, ruang resepsionisnya. Nah, ini sudah ada ketua IPM. Ketua IPM sudah datang ini, guys. Ini saya kenalkan ini. Ketua IPM yang luar biasa ini, luar biasa gantengnya ini. Deva, dan kamu bawa apa ini? Minum, Mbak. Minum? Iya. Minum coba sebesar apa? Dan ini habis ini? Kurang biasanya. Biasanya kurang? Iya. Oh, pantesan kamu sehat, Dev. Lah, ini guys. Ini berapa liter ini ya? 2 liter. 2 liter. 2 liter itu kurang masih? Iya. Terus kalau kurang gimana? Biasanya ngisi di kelas, Pak. Ada ya? Ada. Jadi bayar kas itu buat ngisi galon. Oke, sekarang saya mau tanya, kamu itu rumahmu di mana? Di Griomapan, Pak. Griomapan. Kalau kamu Garu ini berapa menit ini? Sekitar 15 menit, Pak. Kalau misal macet 20 menit gitu. 20 menit. Itu naik apa? Naik motor, Pak. Naik motor sendiri. Oke. Dan sudah sarapan? Sudah, Pak. Sarapan apa? Ayam goreng. Ayam goreng ini.
Pak Nur belum sarapan ya. Oke, Dev, kalau kita melihat di belakang Dev, nah dulu kan Mugaru nggak seperti ini kan kantornya kan. Iya, Pak. Nah sekarang ini kan sudah beda kan. Beda banget, Pak. Kesana itu kan sudah beda. Nah gimana tanggapanmu gimana ini Dev? Ini Pak, saya lihat awal ini kayak bukan Mugaru Pak. Iya. Ini kayak hotel bintang 5 gitu Pak, lobby hotel bintang 5 gitu Pak. Karena interiornya itu kayak modern banget Pak dalamnya itu. Gitu, aku jadi gak sabar kalau nanti jadi finishnya tuh gimana, pasti bagus ini Pak. Iya. Karena memang sekolah-sekolah yang lain itu juga berlomba-lomba untuk memperbaiki kantornya, memperbaiki ruangannya gitu dah ya. Iya. Nah, Mugaru ini tidak boleh kalah ya. Kita gaspol gitu kan. Iya, Pak. Dan ini nanti akan berlanjut ke sana. Gitu deh. Oke, Dev, gimana? Ini kamu sebagai IPM ini ya, ketua IPM. Ini seaktif apa sih IPM Mugaru ini dan apa yang dilakukan? Mungkin kalau untuk aktif masih berkembang ya Pak. Karena saya sendiri itu masih perlu memacu teman-teman agar aktif gitu. Contohnya untuk menyiapkan meja kursi, saya setiap hari itu bilang ke grup, ayo teman-teman meja kursinya disiapkan. Jadi gitu Pak. Jadi saya harus pompa dulu. Nah setelah saya pompa baru nanti teman-teman bisa aktif dengan sendirinya. Tapi untuk aktif yang lain kayak proker atau ada acara-acara apa itu aktif sekali Pak. Oke. Dan tentunya Pak Nur juga sangat berterima kasih ya kepada IPM, karena IPM itu apapun kegiatannya di Mugaru ini selalu didukung penuh oleh IPM gitu ya. Jadi IPM ini merupakan IPM siap guna seperti itu. Dan kalau mencermati Dev ya, mencermati akhir-akhir ini ya, ini kita berbicara untuk apa ini ya Dev ya. Nah ini kan banyak berita-berita di televisi itu ya, ada berita korupsi begitu kan. Di TikTok pun juga banyak, di Instagram juga banyak. Ini ada yang korupsi 9,9 triliun ya untuk membeli laptop. Wah ini 9,9 triliun. Ini uang semua ini Dev ini. Nah ini sebenarnya gimana sih Dev? Kamu melihat korupsi di Indonesia ini seperti apa? Ya mungkin udah nggak kaget sih Pak. Karena gimana ya, kalau misal kita ambil dari, saya dulu kecil itu lihat pemerintah tuh keren Pak. Karena bisa mengatur dan memiliki kewajiban yang sangat penting untuk mengatur negara kan Pak. Nah lalu saya berkembang di usia remaja ini, saya mikir lagi, pemerintah ini justru malah untuk ajang mencari uang Pak. Iya, bukan untuk ambil kewajiban untuk mengatur negara, tapi untuk ajang untuk banyak-banyak mencari uang. Jadi lomba-lomba banyak-banyakan korupsi gitu loh Pak. Saya juga bingung, ini kok malah jadi lomba korupsi gitu loh Pak. Jadi kamu sekarang ini sudah nggak tertarik lagi sama pemerintah ya? Mungkin tingkat kepercayaanmu ya Dev ya. Ini kan semakin menipis karena apa? Uang pajak yang ditarik, yang dibayarkan itu kan juga dikorupsi. Itu kan uang rakyat semuanya. Dan ini kalau menurutmu Dev, ini sebenarnya harus bagaimana untuk mengatasi korupsi di Indonesia ini? Kalau untuk sekarang itu saya masih kurang tahu Pak. Tapi untuk kedepannya mungkin untuk Pak Presiden itu pendidikan untuk bangsa Indonesia itu lebih ditekankan lagi. Jadi untuk penerus bangsa itu harus ditekan lagi. Jadi saya lihat di berita itu Pak, itu anak-anak SD zaman sekarang itu malah diajarkan nyanyian yang seharusnya untuk remaja Pak. Nah itu saya lihat, kok anak SD kok dulu diajarkan seperti ini. Saya dulu setiap SD itu malah setiap pagi hafalan Pak. Nah sekarang malah saya lihat anak-anak SD malah dance TikTok. Nah itu, jadi itu kok katanya generasi emas. Nah ini kalau misal dibiarkan terus seperti ini, maka akan menjadi generasi cemas Pak, gitu. Oh, jadi bukan generasi emas tapi generasi cemas begitu ya. Kalau dibiarkan seperti ini. Nah ini Dev, ini sekarang lebih spesifik lagi ya, lebih tegas lagi. Seandainya Dev, kamu ini jadi presiden. Nah ini kan kita berandai-andai kan. Sekarang kamu ketua IPM kan ya. Dan nanti Pak Nur berharap kamu nanti menjadi presiden Dev ya. Ketika kamu nanti menjadi presiden, melihat korupsi, melihat
pendidikan di Indonesia ini tertinggal, apa yang akan kamu lakukan ya? Yang pertama pasti akan saya rubah cara belajar di setiap sekolah, Pak. Jadi untuk setiap pagi mungkin saya akan di sekolah ya, Pak ya, itu diterapkan seperti Mugaru. Apel pagi. Itu karena apel pagi ini, Pak, itu sangat berguna untuk kedepannya. Gitu. Jadi saya awal-awal itu masuk Mugaru, apa sih gunanya apel pagi, Nas? Lama-kelamaan, oh gini toh fungsinya. Jadi apa teman-teman jadi cara yang telat dan teman-teman mendapatkan informasi atau ilmu yang baru, Pak. Gitu. Gitu. Terus kemudian untuk korupsi? Nah, untuk korupsi, Pak, itu mungkin akan saya perketat lagi hukumnya, gitu. Jadi untuk korupsi ini tuh akan dimiskinkan. Oke, iya dimiskinkan. Itu wajib, Pak, karena yang diambil itu bukan uang apa-apa, itu uang rakyat, gitu. Kasihan apalagi untuk rakyat-rakyat kecil itu dia rela untuk nggak makan untuk bayar pajak, malah dikorupsi. Itu kan kasihan, Pak. Gitu. Jadi ya menurut saya itu akan dimiskinkan aja sih, Pak. Karena itu lebih keji dari hewan kalau menurut saya, Pak. Oh iya. Nah ini dengar, ini harus didengar ini sama para koruptor ini ya, karena koruptor itu lebih kejam daripada hewan gitu ya. Hewan sendiri pun sayang sama anaknya. Lah ini orang kok malah istilahnya itu membunuh orang, membunuh masyarakatnya itu dengan cara yang sadis gitu kan. Uangnya dihabiskan, kemudian untuk makan rakyatnya dimakan juga oleh dia dan lain sebagainya seperti itu. Kalau Pak Nur punya usul ini, Dep. Jadi nanti kalau kamu jadi presiden ya, ini usulnya Pak Nur aja ini ya. Nanti kalau ada koruptor itu langsung dipotong tangannya aja, Dep. Iya. Biarin dia itu punya uang, punya macam-macam, tapi potong dua tangannya, gitu kan. Kalau misalnya korupsi lagi, potong dua kakinya. Biarin aja, punya uang banyak, biarin aja. Kan orang itu kalau misalnya miskin, tetapi masih punya anggota badan lengkap, itu masih oke lah deh, ya, masih oke. Tapi kalau misalnya dipotong tangannya, ini sudah takut ya. Dan ini nanti insya Allah akan menjadi lebih baik seperti itu. Oke Dev, hari ini kamu sudah siap untuk ujian, Dev? Sudah banget, Pak. Sudah banget ya? Ya. Ini Al Islam sudah belum? Ya, hari ini, Pak. Oh hari ini? Iya, hari ini. Hari ini Al Islam sama? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Al Islam sudah siap ya? Sudah. Oke. Minta nilai berapa? 100, Pak, karena saya udah belajar sampai jam 8, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke, ini disaksikan ya, disaksikan oleh kamera ya. Nilai Al Islammu 100. Karena apa? Karena yang dinilai itu kan macam-macam ya, Dev ya. Termasuk kamu presentasi di kelas itu bagus banget gitu kan ya. Dan kelihatan niat banget untuk belajarnya seperti itu. Oke, tetap semangat, Dev ya. Oke, luar biasa. Inilah bintang-bintang sama Deva dan Bumi Islami. Oke, terima kasih Dev. Ketua IPM-nya Mugaru. Nah, oke, Mugaru semuanya. Ini kita masih menantikan siswa-siswi yang lain ya. Dan ini kenapa saya berdiri di sini? Ini biar backgroundnya ini biar gedung baru gitu kan. Bahwa Mugaru ini punya gedung yang asik ya, yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Oke. Dan hari ini pelajarannya Al Islam dan bahasa Inggris. Dan tentunya anak-anak juga sudah pada bersiap-siap, sudah mempersiapkan diri, sudah belajar dari semalam, dan diharapkan untuk ujian pada tahun ini tidak ada yang nyontoh, tidak ada yang ngerepek dan lain sebagainya. Mas ini. Wah, ini ada lagi nih yang mau saya wawancara ini. Ini kelas 7 ini ya. Kelas 7 apa? 7A, Pak. Kelas 7A. Rumahnya di mana? Di Gedangan. PAP. Gedangan mana? PAP, Pak. PAP itu apa? Perum Permata Alam Permai. Wow, Perum Permata Alam Permai. Ke sekolah naik apa? Motor di Antaraya. Oh, di Antaraya. Berapa menit dari rumahmu? 20 menitan, Pak. 20 menitan. Nah, ini kan hari ini kan ujian bahasa Inggris dan Al Islam, gitu kan? Kalau menurutmu yang sulit yang mana? PAI, Pak. PAI. Kenapa? Materinya banyak, Pak.
Oh, materinya banyak. Oke, dan ini kamu bawa tas ya? Kok berat banget, apa isinya ini? Buku-buku, Pak. Buku-buku, buat apa? Buat belajar. Oh, buat belajar, kamu belum belajar? Sudah. Sudah. Oke, sudah sarapan ya? Sarapan apa? Sarapan nasi goreng sama telur. Nasi goreng sama telur. Siapa yang masak? Ibuku. Enak enggak? Enak. Enak. Oke, kalau ibumu melihat tayangan ini, kamu mau bilang apa? Ibu terima kasih sudah bikinin makan dan nganter tiap hari. Ngasih uang saku Ngasih uang saku berapa? 10.000. 10.000. Cukup ya? Cukup. Di kantin beli apa? Sari gandum, Pak. Sari gandum. Sari gandum. Oh, no, sari gandum itu? Ada, Pak. Baru belum tahu kalau di kantinnya Mugaru itu ada sari gandum. Itu apa? Bentuknya apa sari gandum itu? Untuk yang bulat itu, Pak. Ada Bentuknya bulat. isi coklat itu. Isi coklat. Kamu seneng itu? Seneng, Pak. Kenapa? Enak. Oh, enak. Ya. Enak dan bergizi ya. Nah, ini beli sari gandum, baru tahu ini. Oke, namamu siapa sih? Akmal, Pak. Akmal. Akmal. Oke, terima kasih Akmal dari Gedangan jauh-jauh, sudah semangat sekali ini ya. Ini belum jam 6:30 tapi sudah datang. Dan ini sudah ada yang dari Gedangan juga, dari Permata Gedangan, bener ya? Ya. Permata Gedangan. Oke, berapa menit Cyril dari rumahmu ke Mugaru ini? Kayaknya ya Pak ya, ini tuh perkiraanku ya, kalau nggak macet gitu paling 10 menit sampai Pak. Tapi kalau macet tuh bisa kayak 15 menit, 20 menit kayak gitu Pak. Kalau macetnya puarah pol, itu sampai, aku pernah sampai 30 menit Pak di jalan gara-gara macet Pak. Oke, kalau macet begitu, kamu kan diantar sama mamamu ya. Kalau macet begitu, mamamu itu marah-marah atau apa yang dilakukan atau berzikir? Astagfirullah, subhanallah, oke Pak? Nah kalau itu Pak, kan kalau macet yang kayak cuma 15 menit gitu ya, itu tuh mamaku kayak diem aja Pak. Tapi waktu itu yang aku macet 30 menit tuh kebetulan aku lagi nggak sama mamaku Pak. Jadi aku gocek, terus akhirnya lewat Juanda gitu loh Pak. Soalnya macetnya itu kayak sampai nggak bisa gerak gitu loh. Gitu. Oke, kalau tadi kan siapa nama temanmu tadi siapa? Akmal. Akmal tadi kan uang sakunya 10.000 dan mau beli sari gandum. Dan ini Pak Nur baru tahu kalau ada sari gandum di Mugaru. Kalau kamu tuh bawa uang saku berapa dan biasanya kamu tuh beli apa sih? Oke. Kalau aku bawanya juga 10.000 Pak. Iya. Kebetulan aku juga bawanya 10.000. Terus aku kalau beli itu sebenarnya random ya. Kalau waktu itu, kalau seringnya ya sebelumnya itu aku belinya ada mac and cheese. Tapi akhir-akhir ini tuh lagi nggak jual. Jadi aku kayak udah bawa bekal dari rumah, jadi aku nggak jajan. Paling kalau jajan juga beli sari roti Pak. Beli sari roti? Ya. Oh. Gitu. Sari roti, sari gandum kok yo ono aja sih. Pak Ron ini baru tahu gitu loh. Padahal udah puluhan tahun Pak Ron ke sana ya. Oke, ini sudah ada Sanum Mehrunisa. Woi, rumahmu di mana sih Nun? Rumahku di Sukolego Pak, dekatnya tempat wisata Loka Asri. Woi. Ya. Kalau ke sekolah berapa menit? Kalau dari sekolah, kalau misalkan macet itu mungkin 25 menitan ya Pak. Tapi kalau lancar mungkin 20 menit kurang bisa lah gitu. Oke. Ini loh Pak Nur itu selalu kalau ingat Sanum itu ya, itu selalu ingat ceritanya Sanum yang lucu itu loh. Ini mungkin Mugaru Lover semuanya ini harus tahu ini ya. Dia ini kan pulang kadang-kadang naik Gojek, naik ojol ya. Nah, ini coba ceritakan kisahmu yang lucu itu. Ya, jadi kan saya naik ojol. Nah, waktu itu kan kayak saya keadaan udah capek banget dan saya tuh nggak mungkin waktu naik ojol kan pegangan sama orangnya. Nah, waktu perjalanan mau pulang itu ada kayak lubang besar, terus tuh ojolnya tuh kayak tetap digas gak direm. Jadi tuh saya tuh kayak mau geblak, terus ojolnya bilang gini, dek jangan dikasih bintang 1 ya gitu. Iya, karena besar banget loh itu pengaruhnya. Kalau dikasih bintang 1 itu kasihan ya. Itu mungkin selama 8 jam itu nggak dapat order dia.
Iya, makanya kamu harus bijaksana gitu ya. Nah ini loh Siril ini yang bijaksana. Kalau di antara ojol itu komentarnya itu selalu yang bagus-bagus dia itu, luar biasa. Uang sakumu berapa? Uang sangu aku dikasih per minggu Pak, per minggunya 100.000. 20.000. 20.000 berarti. Kalau tak hitung-hitung 15.000 Pak. Oh iya. 15.000. 15.000. Kalau di kantin sukanya? Kalau di kantin aku suka kebabnya Tante Eka, terus roti Mariam yang Mbak Indah. Ya aku selalu beli itu karena itu enak Pak. Oke, terima kasih Sanum ya, semangat ya. Oke, jadi memang kalau Mugaru ini di sekolah di Mugaru ini membawa uang saku 10.000 itu sangat cukup ya Ril ya. Karena jajannya murah-murah dan pastinya enak-enak, ada sari gandum, ada sari roti, ada roti Mariam, ada roti apalagi mungkin kira-kira gitu ya. Pokoknya aneh-aneh. Nah, kalau kamu melihat Ril ya, kalau kamu melihat kantinnya Mugaru ini ya dibandingkan dengan sekolah yang lain. Nah, kamu kan pastinya kan pernah diajak Pak Alun kemana dan pernah melihat sekolah lain itu kantinnya seperti apa kantinnya Mugaru ini? Oke. Kalau kantinnya Mugaru ya Pak, menurutku itu udah termasuk yang bagus gitu. Soalnya kan kalau misal kantin sekolah lain kan belum tentu ada tempat duduknya yang kayak Mugaru yang banyak gitu loh Pak. Terus belum tentu standnya itu banyak apa ya, kayak satu stand belum tentu jual banyak macam gitu kan. Kalau di Mugaru tuh ada yang jual jajan tuh sama sama apalah gitulah. Terus kalau misal di sekolah lain harganya itu nggak semurah Mugaru. Kalau Mugaru 8.000 kan udah dapat nasi. Jadi kalau kamu bawa uang 10.000 itu tuh udah dapat banyak banget gitu Pak. Oke. Dan pastinya kantin yang bagus ini kan untuk kenyamanan kita semuanya Ril ya. Bukan hanya siswa, Pak Nur juga suka nongki-nongki di sana itu. Suka nongki-nongki dan sering apa namanya? Sering ini loh, apa namanya? Sering ngobrol-ngobrol gitu kan sama anak-anak. Pak Nur itu juga mengamati anak-anak itu makannya apa sih gitu. Ternyata enak semua kantinnya. Oke, tadi kan bicara kantin. Sekarang kita menoleh ke belakang Ril. Di Mugaru ini kan ada yang baru kan ya, ada gedungnya yang sudah bagus seperti ini. Nah ini tanggapanmu seperti apa Rin? Oke, tanggapanku ini sangat-sangat wow ya Pak, kayak amazed gitu. Soalnya kan sebelumnya kan ini kayak biasa aja gitu kan Pak. Terus tiba-tiba kayak diubah jadi bagus banget. Terus kayak apa ya, interior bukan sih, tapi nggak tahu ya. Pokoknya modelannya ya, itu tuh udah kayak hotel. Iya, bener kayak hotel gitu kan. Pokoknya kayak bagus pol gitu, kayak di desainnya itu kayak mateng gitu loh Pak. Jadi tidak ada kesan jadulnya gitu kan. Dan itu kan belum ada tulisannya. Itu nanti kan akan ditulis Ril ya. Mugaru. Woy, kita nanti akan mereview kalau memang sudah tapi boleh juga, hari ini kita mereview juga boleh juga kan ya. Ini kan sudah hampir loh Ril. Wow, itu loh, lihat loh. Nah, seperti itu ya. Ya di sana ini enggak ada kamera. Oke. Nah, diharapkan ini semuanya bisa menjadi kenyamanan bagi kita semuanya, karena biar bagaimanapun sekolah ini kan adalah rumah kedua bagi kita Ril ya. Berapa jam kita menghabiskan waktu di sekolah dan itu tentunya harus nyaman. Nah, senyaman apa menurut Ril sekolah di Mugaru Ril? Sekolah di Mugaru itu senyaman di rumah Pak. Nah, karena kelasnya itu udah kayak dingin banget kan. Terus kursinya itu empuk banget Pak. Jadi kalau misal mau tidur ya, aku tuh sering banget kalau misal pagi atau siang nih waktu istirahat, aku tuh tiduran, jadi kayak 2 kursi atau 3 kursi tak mepetin terus aku tiduran. Dan itu tuh udah nyaman banget. Terus apalagi temen-temennya yang asik-asik banget, bahkan udah kayak keluarga sendiri. Kalau kita susah mereka support gitu, pokoknya udah kayak keluarga yang saling ngerangkul satu sama lain gitu Pak. Berarti bukan hanya sekedar kita pulang terus ke sekolah lagi, pulang lagi ke sekolah lagi, tetapi di sini ini memang
suasananya itu memang kita ini seperti di rumah, ya di rumah begitu kan, semuanya saling mensupport kan begitu. Oke. Kita akan wawancara sama Altaf. Tap. Nah, ini Altaf ini sudah agak tua di Mugaru ya ini ya. Sini Taf. Nah, ini Altaf ini kelas 8B. 8B. Oke, sini. Tengah sini. Nah, dekat Siril sini ya. Oke. Tanya Ril. Iya, tanya tentang Mugaru, bagaimana kesannya di Mugaru. Wis pokoknya tanya sembarang. Oke. Kan ini manggilnya apa? Kak. Berarti kan kakak ini kan udah di Mugaru 2 tahun ya. Nah, kesannya di Mugaru itu gimana? Perasaannya udah sekolah di Mugaru selama 2 tahun ini? Alhamdulillah pas awal masuk di Mugaru ini waktu itu udah agak seneng ya, soalnya di Mugaru ini agak anak-anaknya agak seru dikit. Agak seru. Kenapa nggak seru banget? Ya ada seru banget lah. Terus fasilitas kelasnya juga lumayan bagus-bagus, enak. Ya. Terus yang paling disuka dari Mugaru, misal kayak gurunya atau kantinnya atau kelasnya atau apalah gitu. Kalau aku itu lebih suka di kantinnya, soalnya jajan-jajannya lengkap dan murah-murah. Biasanya kalau di kantin tuh beli apa dan bawa uang saku berapa? Biasanya aku itu beli nasi yang di Tante Eka itu ayam keju, itu biasanya bawa sangu 10.000, soalnya harganya 8.000, murah banget. Oke, makasih ya. Oke, halo. Tanya apa? Sama. Oke. Halo Diana. Wih, kita udah sama presenter Mugaru gitu kan. Aku mau tanya, kesanmu di Mugaru, kamu kan di sini udah 1 tahun ya. Kesanmu di Mugaru itu gimana? Kalau kesanku di Mugaru ini, menurutku kayak beda dengan pendapatku sebelumnya, karena menurutku Mugaru biasa aja. Terus aku kayak pas udah pertimbangan kayak ternyata bagus, tapi ya masih itu biasa aja. Kalau untuk hal lainnya kayak fasilitas dan pengembangan pendidikannya dan juga akademiknya menurutku udah bagus, fasilitas juga udah memadai, jadi menurut aku biasa aja tapi ya lumayan lah. Jadi biasa aja tapi lumayan. Biasa aja menurutmu tapi lumayan kalau dibandingin sama sekolah lain gitu. Hal favoritmu di Mugaru itu apa? Entah gurunya, kantinnya, atau kelasnya, atau apa? Favoritku itu tentang kelasnya sama guru-gurunya. Biasanya guru-gurunya di sini itu kebanyakan disiplin. Terus juga kayak asik buat diajak ngomong gitu. Terus kalau tentang kantinnya, aku sebenarnya karena akhir-akhir ini jarang ke kantin, jadi aku nggak begitu suka ya. Terus aku juga suka kelasnya itu karena sekarang kelasnya dingin, karena di sekolahku sebelumnya itu kelasnya nggak begitu dingin. Kamu tadi bilang suka sama guru-gurunya. Siapa guru favoritmu di Mugaru dan kenapa kok kamu jadiin guru ini jadi guru favorit? Guru favoritku itu ada Pak Arif. Ini guru favoritku karena menurut aku orangnya tuh disiplin banget. Terus juga menurut aku adil banget. Jadi kayak meskipun ada sesuatu yang emang salah, emang dia langsung bilang salah gitu loh. Langsung dibenerin apa yang pertindakannya yang salah. Oke, makasih. Wow, ada kabel. Hai. Oke, kabel ini masih pertanyaan yang sama yang sebelumnya ya. Kakak itu di Mugaru, hal yang paling kakak sukai di Mugaru itu apa? Oke, kalau aku sih yang paling aku suka di Mugaru itu adalah kantinnya ya Ril ya. Karena kan aku ini tuh suka banget ngemil ya. Nah,
Di kantinnya Mugaro itu semua jajanan-jajanan favoritku tuh ada Real. Dan itu semuanya tuh harganya under 10.000. Jadi kalau misal aku beli-beli di kantinnya Mugaro tuh gak boncos gitu loh Real gitu. Terus selain aku suka kantinnya Mugaro, aku juga suka lapangannya Mugaro Real. Karena kan lapangannya itu bisa dipakai buat segala macam olahraga ya Real ya, dari basket, futsal, volley, habis itu badminton juga bisa, habis itu panahan juga bisa Real gitu. Oke. Kakak kalau misal ke kantin ya, itu biasanya per hari bawa uang tuh berapa buat bisa jajan banyak di kantin? Oke, jadi kalau aku sih biasanya dikasih sangunya tuh mingguan ya Ril ya. Jadi aku per minggu tuh dikasih 100. Nah tapi kalau buat per harinya sendiri itu biasanya aku beli jajan tuh 15.000 Ril gitu. Berarti Kabel nih menghemat ya, lumayan hemat ya. Soalnya kan dengan uang 100.000 biasanya bisa habis dalam gak sampai seminggu gitu ya. Oke, terus Kabel, kesannya Kabel di sekolah ini gimana? Kesannya itu aku happy banget ya di Mugaro ini karena semua bakatku, habis itu fasilitasnya itu juga memadai. Habis itu kayak buat mengupgrade bakatku tuh bisa Ril di sini Ril gitu. Karena semuanya di sini itu terpenuhi gitu. Jadi misal bakatnya kalian ada di olahraga, kalian bisa mengembangkan di sini gitu. Kalau boleh tahu ya, Kabel itu ikut ekstra apa aja kan? Oke, jadi kalau buat kelas 8 ini aku ikut presenter sama tari teman-teman. Kalau kelas 7 kemarin aku ikut cuma presenter. Nah di kelas 8 ini aku ikut tari juga. Nah nanti rencananya kelas 9 aku mau nambah lagi ekstranya gitu. Aku pengen cari ekstra olahraga sih. Jadi antara basket atau enggak futsal gitu. Kasih Kabel. Wow, ada Bunda Korla. Dah? Sudah. Oke, Kak, aku mau tanya Kak. Kesannya Kakak di Mugaro itu selama 2 tahun gimana kesannya? Tentunya seneng banget gitu ya Ril ya, udah sekolahnya murah, terus habis itu fasilitasnya juga banyak banget. Dan ada satu yang paling buat aku seneng itu soal kantin Ril. Jadi kan kantin itu kan tentunya menjual banyak makanan ya. Jadi aku tuh bisa icip-icip gitu. Mungkin ada Kak Kuila bisa dipanggil gitu ya. Oke, ada Kak Kuila. Jadi pokoknya yang paling tak senengnya itu kantin Ril. Soalnya yang pertama itu kan aku gak bayar gitu ya, ambil di mamaku sendiri, jadi kayak lebih menyenangkan gitu. Wah itu nanti mamanya Tante Eka kan? Iya. Tante Eka nanti nggak bocas ya diambilin terus sama Kak Tal ini, waduh. Tapi kan Tante Eka kan jadinya nggak ngasih uang saku, jadi kan sama aja sebenarnya gitu. Tapi yang dihabisin per hari berapa Kak? Oke. Sehari mungkin itu aku tuh ada 1 hari itu kayak bener-bener pengen jajan, pengen makan itu bisa sampai 20 atau 25 gitu. Tapi nih ya, tadi kan Kuila bilang, tapi kalau misalkan aku ambil jajan di kantin itu kan mamaku nggak perlu kasih uang saku gitu ya. Tapi fun fact-nya itu aku tetap dikasih uang saku gitu. Soalnya itu disuruh nabung, bukan kayak dikasih uang saku dihabisin gitu, bukan, jadi ditabung gitu. Kalau Sheryl gimana nih? Aku? Iya, hobi menabung atau enggak nih? Kalau aku jelas hobi menabung karena aku anak baik. Loh, ini tuh bener, aku tuh anak baik jadi aku rajin menabung. Akhir-akhir ini aku jarang jajan supaya uangku tetap utuh. Masa? Iya dong, kalau jajan juga paling dikit, nggak sebanyak sebelumnya lah. Kalau Kak Kuil? Oke, teman-temanku tuh tahu ya, apalagi Talita dari SD itu uang yang aku bawa ke sekolah tuh cuma 5.000. Sebenarnya itu aku tuh dikasih uang tuh kadang 20, kadang 15. Cuman aku tuh anaknya impulsif buying. Jadi kalau dapat uang, misalkan uang 20 itu pasti langsung habis, kayak nggak bisa nyisa gitu loh. Makanya aku selalu kayak bawa 5.000 aja, sisanya taruh di rumah. Kadang bawa 7.000, kadang kalau misalkan lagi pengen jajan sesuatu bayar tuh bawa 10.000. Pokoknya tuh nggak dibawa semua. Jadi tetap ada yang bisa ditabung gitu.
tadi aku udah tanya Kak Tal tentang kesannya di Mugaru. Kalau Kak Kwil, kesannya di Mugaru gimana? Kesannya di Mugaru tuh ya pastinya tuh bener-bener seru lah ya, karena teman-temannya tuh banyak, asik-asik, baik-baik, terus lingkungan sekolahnya tuh juga nyaman, deket dari rumah, terus guru-gurunya tuh bener-bener cara ngajarnya tuh beda-beda. Ada yang ngajarnya sambil main game kayak Miss Niva, ada yang selalu dikasih latihan soal kayak Bu Afifa. Terus ada juga yang belajarnya itu disuruh praktek kayak Pak Nur, praktek pidato, praktek podcast bahasa Jawa gitu. Jadi sekolah di Mugaru ini sebenarnya benar-benar mengubah banget gitu loh. Kayak dulu aku tuh belajar cuman kalau ujian sebenarnya, tapi sekarang tuh belajar hampir setiap hari karena belum tahu kalau besok pembelajarannya itu bakalan kayak gimana gitu loh gitu. Tadi Kak Kwil bilang kan yang baik kan temennya, terus teman kelasnya. Kalau aku baik nggak? Kayaknya Shiril ini baik. Cuman akhir-akhir ini tuh aku nggak disapa Pak sama Shiril. Enggak, waktu itu aku nyapa Shiril tuh cuman diginiin doang. Kan aku buat salah apa gitu. Jadi tapi Shiril tuh baik. Dia tuh maksudnya ke kakak kelas itu sopan tapi asik gitu. Jadi baik gitu guys. Dibilangin aku ini anak baik. Tadi aku bilang aku anak baik, ini nggak percaya. Parah sih. Kayaknya yang nggak baik itu Kwilanya gitu ya, mungkin ya, soalnya kan bilang kamu nggak baik, jadi mungkin yang ngomong itu yang nggak baik gitu. Oke, Kak, aku mau tanya, kan tadi kesan-kesan udah. Terus tadi jajan di kantin. Makanan favoritnya di kantin itu apa? Siapa dulu? Oke, aku. Biasanya tuh di kantin aku ambil nasi mentai 1, terus habis itu dimsumnya 2 sama sosis Solo 1. Ini tuh bener-bener enak banget gitu ya. Dan habisnya kurang lebih berapa ya, 15 atau 17 itu aku juga gak tahu gitu ya. Pokoknya apa ya, tinggal ambil-ambil gitu doang. Dan sebenarnya itu aku tuh sehari makan nasi mentai itu bisa 2 kali. Karena di rumah udah makan, terus di sini juga makan nasi mentai lagi. Tapi aku tuh nggak ada bosennya karena emang masakan mamaku tuh enak. Menurut kalian tuh nasi mentainya tuh enak atau ada kurangnya nih? Kalau aku jujur aku belum pernah coba Kak. Karena aku selalu bawa bekal dari rumah. Jadi aku nggak butuh beli nasi gitu. Jadi tapi aku dengar dari teman-temanku ya, dan teman-temanku kan banyak yang sering beli. Jadi aku berasumsi bahwa nasi mentai itu sangat-sangat enak. Wih. Terima kasih. Kalau dari aku ya, aku tuh kadang itu ditanyain mau bawa bekal apa enggak. Tapi kan aku lebih sering bawa bekal karena bundaku juga seringnya masak. Kadang tuh aku bilang pengen ayam mentainya Tante Eka. Nah, bundaku tuh sempet pengen dibawain, tapi akunya tuh bukan lupa, tapi emang udah habis, sisa 1 gitu. Dan kalau makanan favorit aku di kantin tuh ya ada banyak, tapi yang benar-benar favorit itu tuh dimsum mentai, nasi mentainya Tante Eka, terus yang baru-baru ini tuh latiau. Tau nggak sih yang di Mbak Indah? Tapi akhir-akhir ini tuh habis terus gitu. Terus nasi ayam mentainya Tante Eka nih ya, menurutku tuh sekarang mentainya ada rasa pedes-pedesnya gitu. Ganti ya? Enggak sih, sebenarnya ada 2 versi gitu. Jadi ada yang mentai original, benar-benar mentai doang, sama ada yang campuran saus ricis itu loh yang kayak beli di supermarket gitu. Oke, ini mungkin segini dulu karena ini aku juga udah ngomong dari tadi dan aku udah pegel ya. Jadi akhirnya aku Shiril dan aku Talita dan aku Syakwila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.